Baik, sudah datang semua ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'du. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan surat Ghafir ya, ayat 55 ya. Surat Ghafir ayat 55. Monggo silakan dibuka ya. Saya baca dahulu, nanti Bapak Ibu diikuti ya. Ayat 55 ya. Surat Ghafir ayat 55 ya. Ayat 55 ya. Sudah ketemu ya Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighayri
بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Fasbir maka bersabarlah. Fasbir maka bersabarlah. Inna wa'dallahi sesungguhnya janji Allah. Hakun itu benar ya. Jadi bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti ya, benar ya. Jadi pertolongan Allah itu benar ya. Jadi tidak bohong ya, nyata ya, tidak semu ya. Sehingga di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar ya. Fasbir maka sabarlah. Inna wa'dallahi sesungguhnya janji Allah itu hakun benar ya. Jadi kita tidak perlu ragu ya dengan janji Allah ya. Sehingga kita yakin ya
husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini penting, ini keyakinan seperti ini nih penting karena kebanyakan manusia itu meragu-ragukan janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan, ya, kemenangan itu datang, ya? Kapan Palestina ditolong oleh Allah? Tapi kita yakin pasti datang, ya. Dan ketika pertolongan Allah datang itu terkadang manusia tidak pernah mengira, ya, datang jalannya dari mana, gitu, ya. Sama ketika para tawanan-tawanan yang ditahan di bawah tanah, di penjara, di bawah kekuasaan Bashar Assad, ya, itu puluhan tahun, ya, dijajah di bawah kekuasaan yang begitu kejam, ya. Tapi pekan ini kembali direbut itu kekuasaan, kekejaman Bashar Assad, ya, oleh para mujahidin di Suriah, ya. Hari Ahad kemarin, ya, merdeka itu, ya. Demikian juga di dalam kehidupan orang-orang yang beriman itu selalu mendapatkan pertolongan, ya. Jadi selalu mendapat pertolongan, ya. Nah, ayat ini mengiringi kisah perjalanan Nabi Musa yang kemarin kita ceritakan begitu panjang, ya. Jadi secara kekuatan fisik Nabi Musa tidak mungkin, ya, bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi skenario Allah itu di luar perkiraan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa terpojok, ya, tidak ada jalan, di depan lautan, di belakang bala tentara Fir'aun. Ternyata Allah berikan jalan yang tidak pernah dikira oleh manusia, ya. Bukan jalan kematian, tapi justru jalan pertolongan, keselamatan, ya. Di tongkat Nabi Musa dipukulkan ke lautan, kemudian ada jalan dan selamat di situ, dan tenggelamlah Fir'aun, ya. Jadi intinya disuruh sabar, ya. Jadi sabar itu memang tidak ada batasnya, ya. Tidak ada batasnya. Makanya di Al-Quran itu ada 3 wasiat yang beriringan, ya. Ya. Disebutkan di dalam surat itu? Al-Asr, ya, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ya. Pertama itu wasiat kebenaran, kemudian wasiat kesabaran. Nah, yang ketiga di dalam surat Al-Balad itu wasiat untuk senantiasa kasih sayang. Wa tawasaw bil marhamah. Jadi ada 3 wasiat, ya. Pertama tadi wasiat kebenaran. Dimanapun kita berada harus menegakkan kebenaran. Nah, kemudian ayat yang kedua, pesan yang kedua adalah wasiat kesabaran, wa tawasaw bis sabri, ya. Dan yang ketiga adalah wa tawasaw bil marhamah, ya. Wasiat untuk saling kasih sayang. Jadi itulah kehidupan, ya, seorang mukmin itu sebenarnya tidak lepas dari 3 hal tadi, ya. Wasiat kebenaran, wasiat kesabaran, dan wasiat kasih sayang, ya. Kasih sayang. Karena orang sabar itu ditolong oleh Allah, dan orang kasih sayang itu juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sabar tidak membalas itu malah justru mendatangkan simpati dan empati serta pertolongan, ya kan? Secara
teori sosial saja gitu ya. Yang kemarin viral gara-gara es teh aja gitu ya. Gara-gara es teh itu bikin heboh Indonesia. Alkisah ada seorang pedagang es teh di sebuah pengajian ya. Kemudian penceramahnya dengan begitu vulgar gitu ya, mengucapkan kata-kata yang kasar yang merendahkan pedagang es teh. Malah justru umpan baliknya itu si pedagang es teh yang diam ya kan, tidak mengucapkan sepatah kata apapun ya, ketika dibully malah justru mendatangkan simpati dan empati banyak orang ya kan. Jadi malah jadi kaya dadakan. Ada yang ngasih hadiah umroh, ada yang ngasih uang 100 juta ya kan, masih motor, mobil, wah. Tapi nggak usah dagang teh di sini ya. Nggak usah dagang teh di sini, teh gratis malah di sini kok ya. Jadi artinya itulah ya, Allah membuat skenario ya. Jadi sabar itu selalu berbuah manis ya. Jadi sabar itu selalu endingnya manis ya. Ya, walaupun memang awalnya pahit kan. Dihina orang kan pahit itu. Tapi kalau sabar justru malah berbuah manis ya. Jadi semua yang dibingkai dengan kesabaran ya itu selalu berbuah manis ya. Selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Maka oleh karena itu sabar itu harus dilatih ya. Jadi sabar itu harus diapakan? Dilatih ya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah ya. Jadi siapa yang berlatih sabar ya, dia akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu tidak datang tiba-tiba ya. Pak Haji itu orangnya kok sabar. Itu tidak tiba-tiba, itu perjalanannya panjang. Butuh proses panjang ya. Belajar dari mana? Belajar dari musibah ya. Belajar dari mana? Belajar pernah bangkrut, belajar pernah sakit, belajar pernah diuji dengan anaknya, belajar pernah diuji dengan usahanya, belajar diuji dengan kakinya yang sakit misalkan. Jadi banyak hal ya, orang itu menjadi sabar karena tadi banyak proses ujian-ujian di dalam kehidupan ya. Makanya metode untuk menanamkan kesabaran itu adalah yang paling efektif melalui pembiasaan ya. Jadi pembiasaan. Jadi kalau memang sudah dibiasakan itu nanti seseorang itu ya mapan gitu ya, mentalnya mapan ya. Jadi kalau udah dibiasakan dia sabar, kena musibah seraya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dibiasakan itu. Jadi kalau kena sesuatu dia mengucapkan kalimat istirja ya. Kalimat istirja itu kalimat apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu milik Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dibiasakan itu, hatinya dilunakkan seperti itu. Memang orang itu tidak mau sebenarnya ya, secara tabiat itu dia tidak mau dikasih sesuatu yang pahit atau yang kurang mengenakkan gitu ya. Ya misalkan kita hidup sehari-hari gitu ya, nggak bawa motor, nggak bawa mobil, naik Grab gitu ya. Naik Grab itu kan untung-untungan, kadang ketemu sopir yang judes gitu kan. Ada sopir yang mobilnya bau rokok gitu ya. Semacam-macam ya. Ada yang paket Grab irit gitu kan. Paket irit, paket apa namanya itu? Paket hemat aja kok kepengen enak kan gitu kan. Jadi artinya bahkan ada seorang polisi dari Aceh kan ke Jakarta mengurus surat nikah gara-gara emosi dengan supir Grabnya itu.
dipukulin itu kan. Itu onjokan. Memang kadang menjengkelkan juga itu supir Grab itu. Kalau yang kita ketemu yang nggak kebetulan nggak baik gitu ya. Tapi kalau kita nggak sabar, ya terjadi kasus kayak polisi yang nonjok supir taksi online itu kan, akhirnya kan malah jadi rame, viral, ya kan. Akhirnya diturunkan jabatannya. Jadi itu loh, memang sabar itu penting gitu di dalam kehidupan sosial. Memang manusia itu nggak seneng kalau diejek, kalau diberi suasana yang tidak mengenakkan, itu manusia itu nggak suka memang. Tapi Quran pesannya disuruh apa tadi? Sabar. Nah itu. Ketimbang emosi ya, ketimbang emosi meledak, itu malah kasusnya lebih panjang gitu. Dan penyesalannya nanti di belakang. Klarifikasi, bikin video. Saya mohon maaf atas ucapan saya kemarin yang ngelodok-ngelodokin orang gitu ya. Jadi ya itu manusia itu begitu ya. Jadi di awal tidak sadar karena emosi ya, hilangnya kesabaran, hilangnya kesantunan itu, nanti dia manusia juga ada kesadaran ya. Tapi belakang biasanya ya. Ya, ketika nasi sudah jadi apa? Bubur ya. Ya, tapi kalau udah jadi bubur kasih ayam, jadi bubur ayam yang lebih enak ya. Jadi itu tabiat manusia seperti itu. Makanya pesan Al-Quran disuruh sabar ya. Jadi sabar itu memang butuh dilatih ya. Jadi tidak datang tiba-tiba, tidak ya. Butuh dilatih. Makanya kata Nabi tadi, wa may yatasabbar ya. Jadi siapa yang berlatih sabar, yusabbirhullah, maka Allah berikan kesabaran. Jadi artinya di sini kesabaran itu tidak instan ya. Jadi butuh dilatih terus dan terus ya. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Selama kita masih hidup, nyawa masih berada di badan kita, itu sabar harus terus menyerta ya. Jadi tidak ada batasnya. Makanya salah satu pahala ya yang tidak ada batasnya itu pahala sabar. Kalau orang baca Al-Quran, orang sedekah, orang berbuat kebaikan itu pahalanya 10 atau 700 ya. Tapi kalau sabar itu tak terbatas pahalanya. Jadi pahalanya itu di sisi Allah. Allah sendiri yang tahu itu. Saking besarnya pahala apa tadi? Sabar ya. Jadi sabar itu sangatlah besar. Dan sebenarnya orang sabar itu tidak kehilangan itu ya. Walaupun kehilangan motornya, kehilangan anaknya, kehilangan jabatannya, kehilangan materi dalam kehidupan, sebenarnya tidak hilang sih kalau kita sabar. Tersimpan ya dan tergantikan ya. Makanya kalau orang terkena musibah itu, selain mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu ditambah doa ya. Jamaah sekalian ya, ditambah doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ayo bareng-bareng, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dalam musibahku dan ganti yang lebih baik ya. Dan ganti yang lebih baik ya. Ya Allah, apa tadi? Ya Allah, berikan pahala atas musibahku dan ganti yang lebih baik. Jadi kalau nggak paham bahasa Arabnya ya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda, terserah ya. Yang penting inti doanya itu, ya Allah, beri pahala atas musibahku dan gantilah yang lebih baik itu. Ya. Motor hilang, ya doa ini, besok diganti mobil gitu kan. Allahumma ajurni. Saya ulang ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Jadi ya Allah, apa tadi? Beri pahala atas musibahku dan gantilah yang lebih baik ya. Jadi dalam konsep Al-Quran itu tidak ada yang hilang dari musibah itu. Sebenarnya tidak ada yang apa? Yang hilang. Hilang itu pandangan kasat mata kita. Ya, motornya hilang, duitnya hilang. Hilang sih. Cuman kalau kita sabar diganti gitu. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku dan ganti yang lebih baik gitu. Dulu ada seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu dari kalangan sahabat sangat cinta sekali sama suaminya ya. Jadi bahkan dia punya keyakinan tidak ada ya orang yang lebih baik daripada suaminya. Tidak ada di dunia ini. Ya. Ketika suaminya meninggal dunia itu dia sedih nggak karu-karuan ya. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat ya melalui wahyu tentunya ya. Jadi Nabi kemudian mengajarkan, Bu, kalau kena musibah baca tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi selama ini kan Bapak Ibu taunya cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada tambahannya aslinya ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi setelah tadi segala sesuatu itu milik Allah, kembali kepada Allah ya kan. Kemudian ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini dan gantilah yang lebih apa? Baik. Wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya. Wa akhlif li khairan minha. Nah, setelah baca doa ini Ummu Salamah itu bertanya. Pertanyaannya itu yang doa bagian belakang tadi. Ya. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganti aku dengan yang lebih baik. Ya Rasulullah, emang ada yang lebih baik daripada suamiku? Ini pertanyaan ibu-ibu tadi. Karena tadi saking cinta mati sama suaminya ya. Jadi ibaratnya itu suaminya orang yang paling baik lah ibaratnya gitu. Jadi sampai tanyanya begini, ya Rasulullah, emang ada yang lebih baik daripada suamiku katanya. Ya. Nabi nggak bisa jawab karena Nabi itu berucap bukan berdasarkan kepentingan hawa nafsu. Jadi tidak lama kemudian ya Nabi mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk menikahi Ummu Salamah ya. Jadi makanya Ummu Salamah itu kemudian diperintahkan ya melalui wahyu ya. Jadi makanya Ummu Salamah itu menjadi salah satu istri Rasulullah SAW. Ada yang lebih baik dari Rasulullah enggak? Enggak ada. Jadi diganti yang lebih baik, yaitu diganti Rasulullah SAW. Jadi dari pelajaran ini sebenarnya ya, jadi semua apapun ya dalam teori musibah ya, perspektif Al-Quran tadi dan hadis Nabi, itu tidak ada sesuatu yang hilang. Sebenarnya tidak ada. Hilang itu karena untuk menguji saja. Menguji saja. Ada kan orang kena banjir di Sukabumi, rumahnya ambruk, hilang ya. Atau ada orang kehilangan keluarganya atau kehilangan
barang bendanya misalkan ya. Ya hilang sih secara pandangan kasat mata kita ya. Tapi sebenarnya tersimpan gitu. Kalau kita ikhlas tadi ya, sabar tadi ya, itu satu saat juga apa? Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lagi diuji jangan marah ya. Minta aja, misalkan punya mobil ya, mobil Kijang kapsul udah tua gitu, mogokan gitu ya, kepengen dibanting juga nggak kuat banting gitu kan. Udah kalau marah-marah bilang aja, ya Allah gantilah Kijang Innova. Nah gitu aja ya. Iya memang diganti asli itu. Saya dulu pernah diuji punya Baleno tua gitu, mogok terus itu. Setiap bulan batok-batok terus. Baleno tua tahun berapa, 90 ya. Mau dibanting gak kuat gitu. Jengkelnya itu ya Bapak Ibu ya, paling jengkel itu pas dibawa pulang kampung ya, mogok di Sumedang lagi kan. Nggak ada bengkel yang buka, mogoknya malam lagi. Ya Allah ya Karim. Salah satu doanya, ya Allah ganti mobil yang baru. Wah beneran. Karena jengkel juga, tapi jengkelnya itu kemudian ucapkanlah dengan doa kebaikan gitu ya. Jadi diganti, betul diganti ya. Jadi artinya segala sesuatu kalau kita terkena musibah, makanya jangan latah ya. Jangan latah. Banyak mak-mak itu kalau jatuh kacamatanya copot gitu ya. Enggak boleh itu latah, jangan ya. Jadi atau mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh itu. Jadi entah jatuh kesenggol itu kadang kan latah gitu ya. Nah, itu jangan ya Bapak-bapak juga jangan. Jadi ketika jatuh atau tersenggol atau apa sajalah gitu ya, jangan kemudian kita latah mengucapkan kata-kata makian atau kata-kata jorok ya, atau kata-kata kebun binatang gitu ya, atau kata-kata sial gitu ya, atau kata-kata walaupun yang dimaki itu setan, itu nggak boleh. Bahkan dalam satu riwayat itu ketika kita jatuh ataupun ketika kita marah kemudian setan gitu, setannya jadi besar maksudnya itu. Jadi justru kekuatan setan itu malah semakin menguasai kita. Kalau jatuh ya innalillah, jangan setan gitu, jangan ya. Jadi walaupun hanya sekedar kita maksudnya itu setannya yang dimaki gitu, setannya malah ketawa gitu, apa salah saya kalau dimaki kan gitu. Jadi makanya ketika kita terkena musibah, hal-hal yang sepele tadi ya, itu biasakan mengucapkan kata-kata baik tadi ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi ini penting ya, hari ini penting, ini namanya Allah sebenarnya sedang mengajarkan bahasa-bahasa santun ya, bahasa-bahasa santun ya. Karena ada bahasa lokal itu, ada tradisi lokal, misalkan kalau orang Kediri atau orang Jawa Timur atau orang mana gitu ya, itu misalnya dia punya bahasa lokal keunikan gitu, kalau lagi jatuh apa gitu muncul kata-kata bahkan ada presidennya itu Pak. Itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya, bahasa-bahasa lokal yang kurang enak didengar misalkan ya, itu diganti dengan bahasa santun ya, bahasa Quran tadi ya, yaitu bahasa kesabaran ya. Bahasa apa? Kesabaran ya. Jadi bahasa kesabaran ini penting. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Jadi sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar ya. Ini pesan yang pertama dalam ayat ini. Yang kedua, wastaghfir li dzambik. Nah ini. Yang kedua, istighfarlah ya. Wastaghfir dan istighfarlah ya. Jadi setelah sabar kemudian istighfar ya. Li dzambika, untuk dosamu ya. Wastaghfir li dzambika. Jadi ini perintah setelah sabar dengan berbagai macam latihan-latihannya tadi ya. Maka yang kedua perintah ayat ini adalah disuruh istighfar ya.
Karena terkadang begini ya, terkadang begini, walaupun di tengah kesabaran di dalam proses kita menghadapi satu masalah gitu ya, itu terkadang bocor gitu, kadang tetap aja masih ngamuk gitu ya. Terkadang ya sabar sih, cuman kadang ya namanya manusia itu ya, kadang meledak gitu, kesabarannya itu bocor gitu ya. Kesabarannya itu terkadang itu luput juga gitu ya. Maka di sini diiringi dengan istighfar, astagfirullah ya. Makanya kalau lagi ngamuk-ngamuk meledak-ledak itu, Pak istighfar Pak gitu ya. Nah diingatkan bapaknya, ibunya juga diingatkan, Bu istighfar ya. Itu sebenarnya nasihat orang tua kita dulu itu benar itu. Karena memang ketimbang ya udah lampiaskan aja gitu. Kayak di barat itu kadang ada, saya pernah baca artikel gitu, ada sebuah hotel gitu ya, khusus disediakan untuk orang yang marah-marah gitu. Jadi dia check in kemudian dikasih kunci, kasih palu gitu. Jadi untuk melampiaskan marahnya gitu. Nggak begitu, dalam Islam itu ajarannya tidak seperti itu ya. Bukan dilampiaskan, tapi memang tadi ditahan ya, dan disabari gitu. Memang nyesek sih awalnya sih, cuman ketika diistighfarkan, astagfirullah ya Allah, astagfirullah itu nanti kesadaran diri yang tertidur tadi ya, kesadaran yang hilang itu akan kembali gitu ya dengan istighfar ya. Jadi istighfar itu menetralisasi ya, netralisasi keadaan ya seseorang yang lagi lagi turun mentalnya ya, lagi turun keadaannya, itu dinetralisasi dengan istighfar ya. Makanya istighfar itu kan Allah memberikan solusi dari jalan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia gitu. Jalan itu kadang datang nggak disangka-sangka. Nah, itu keistimewaan istighfar gitu ya. Makanya ayatnya adalah wastaghfir lidzambik ya, istighfarlah. Jadi terkadang ya, karena orang itu menerima satu kesialan, musibah atau menerima apapun kan sebab dosa. Salah satunya ya. Tujuannya sih untuk membersihkan ya dari badan kita ya, dari kehidupan kita musibah itu ya. Tetapi memang manusia ketika masih ada kedzaliman di dalam dirinya itu rawan itu. Rawan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau menzalimi orang lain ya, kemudian kezaliman itu belum kita istighfari atau kezaliman itu belum kita mintakan maaf, itu akan selalu menghantui ya kehidupan itu dalam kesialan gitu ya. Itu selalu begitu ya. Makanya kenapa diminta sabar, minta maaf, kemudian istighfar tadi itu, supaya tadi kezaliman atau dosa-dosa yang masih melekat itu dalam badan kita itu bersih. Nah kalau bersih ya, orang bersih itu ya hidupnya jadi lebih tenang gitu kan. Tapi kalau orang nggak tenang itu kan sebab karena dosanya tadi ya, dosa kezalimannya tadi. Misalkan orang menutupi kebohongan seumur hidup, dia nggak akan tenang, betul kan? Orang kemudian menyembunyikan korupsi seumur hidup juga nggak akan tenang dia. Kezaliman itu, karena kezaliman itu ibarat kayak bangkai mayat gitu ya. Jadi disimpan, dikasih parfum, dikasih peti, walaupun tebal, suatu saatnya tetap akan tercium baunya, itu akan muncul gitu ya. Makanya istighfar ini adalah sebagai sarana tadi ya. Setelah disuruh sabar, istighfar ini pesan yang sangat indah ini ya. Ini sebenarnya untuk kesehatan mental ya. Hari ini kan salah satu problem dunia ya, problem orang-orang yang dianggap manusia global saat ini itu sebenarnya adalah problem kesehatan mental. Ini sekarang ini kan orang sedikit-sedikit mudah emosi kan, orang sedikit-sedikit mudah marah, orang sedikit mudah balas dendam, ya kan? Kesenjangan mental itu, ya problem mental itu. Bayangkan anak 14 tahun ya, yang dianggap pendiam, lugu, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, neneknya dibunuh. Ngeri sekali kan. Sekarang mayat buang pinggir jalan gara-gara bentrok dengan pacarnya,
dibunuh, dimutilasi kan setiap hari berita itu, iya kan? Bahkan pekan lalu itu nggak jauh lah dari sini nih, di daerah situ saya pulang gitu ya, jadi pulang habis apa kajian atau apa waktu itu ya, pulang 9:30 lah gitu ya, itu ada anak-anak itu kan dia kumpul di taman ya, di Taman Cimanggus itu ya, dia kumpul bareng itu banyak. Ngapain? Sedang kumpul-kumpul itu anak usia SMP ya, anak-anak usia SMP itu kumpul-kumpul, kemudian didatangi satpam kan, ternyata mereka bawa parang itu, bawa parang, ada yang bawa celurit gitu ya. Kemudian satpam nelpon Babinsa atau apa itu ya, yang biasa ngawasin di sekitar perumahan itu, ditangkap semua itu. Ternyata apa? Mau tawuran di sono, di gang situ dekat Indomaret situ ya. Jadi anak-anak usia apa? SMP, SMA. Jadi kenapa? Karena tersinggung ceritanya itu. Jadi antar sekolah itu tersinggung, akhirnya nantang. Jadinya malam minggu itu mau tawuran gitu. Jadi ya, ini salah satu problem mental sebenarnya ya. Di zaman-zaman sekarang ini bagaimana kesenjangan mental atau penyakit-penyakit mental itu menjadi satu wabah yang tidak banyak disadari ya. Orang mudah stres, depresi, tersinggung ya. Makanya ayat ini sebenarnya untuk kesehatan mental, disuruh sabar, disuruh apa tadi? Istighfar. Nah, yang ketiga wasabbih. Nah, disuruh bertasbih. Wasabbih dan bertasbihlah ya. Bertasbihlah ya. Ya. Bertasbihlah ya. Jadi sucikanlah Allah ya, subhanallah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, subhanallah walhamdulillah ya kan, wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebenarnya untuk refleksi mental itu ya, untuk menurunkan tensi mental yang emosi atau apa, galau atau depresi, stres dan seterusnya itu. Justru dengan tadi bacaan astaghfirullahaladzim ya kan, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Harusnya seperti itu ya, menjadi sebuah kebiasaan tadi ya. Kebiasaan sabar, kebiasaan zikir, istighfar, kebiasaan tasbih, tahmid dan seterusnya tadi. Itu sebenarnya untuk membersihkan tadi ya, noda, kotoran, kerak dalam hati seseorang yang membuat hidupnya gelap gitu ya. Bukan malah sebaliknya dilampiaskan ke tempat-tempat hiburan. Makanya sekarang konsep manusia kapitalistik ya, materialistik sekarang ya. Ini kan banyak hiburan karena mereka melihat banyak orang stres sekarang itu, butuh hiburan ya, hiburan malam. Kalau dipakai hiburan malam, dipakai dugem dan seterusnya, malah stres lagi. Besoknya mabuk nyetir nabrak orang ya, masalah lagi, urusan dengan polisi ya. Atau kalau kita lihat di media sosial itu, di Amerika ada satu kota Philadelphia ya, ada satu kota zombie. Ini ada Pak Heru dari Amerika, Pak Heru ya. Jadi ada jamaah kita, Pak siapa tadi? Pak Heru kan ya, yang aktif. Ya, alhamdulillah beliau tinggal di Amerika, dakwah di sana Pak ya. Ikut hadir di sini ya. Beliau lebih tahu keadaan Amerika di sana ya. Tapi saya ngelihat di media sosial itu ya, yang lagi viral itu orang-orang di satu kota disebut kota zombie ya. Orang itu pada stres ngesomsi apa namanya tadi itu, narkoba ya gitu ya. Jadi itu kalau bukan nggak paham Islam, nggak paham, kalau orang nggak paham agama dan nggak paham bertasbih, bertahmid, jadi pelariannya ke siapa? Ke narkoba, ke tempat-tempat hiburan yang terlarang. Tapi kalau kita seorang muslim ya, seorang muslim ya, itu pelariannya adalah tadi sabar, kemudian istighfar, kemudian bertasbih, tahmid ya. Ya jadi memang harus apa ya,
ada latihan-latihannya itu seperti itu ya. Jadi menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi kalau kita sakit pagi-pagi, kepalanya pusing, makan, minum paracetamol itu obat generik ya. Tapi ada obat batinnya yang harus diobati juga. Kadang nggak sembuh juga, udah minum paracetamol 10 tablet ya nggak sembuh-sembuh juga pusingnya kan. Nah, karena pikirannya tadi yang harus disembuhkan, ya kan? Dengan apa tadi? Itu tadi dengan dilatih sabar ya, istighfar ya, dengan tasbih, tahmid. Tapi tidak perlu meditasi, ikut meditasi ya. Itu bukan ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu bukan, memang ada sih orang untuk menghilangkan stres sekarang ini dengan pakai meditasi apa. Nah, itu bukan ajaran Islam ya. Kalau ajaran Islam nggak perlu sampai meditasi aneh-aneh, nggak usah ya, cukup aja pikirannya ditenangkan, disabarkan, memaafkan gitu kan, menerima keadaan, menerima takdir, atau bahasa orang sekarang berdamai dengan diri. Istilah apa anak-anak sekarang ya, orang anak muda itu ya, pengajian itu istilahnya berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri itu maksudnya sabar ya, maksudnya menerima takdir ya, ikhlas ya, legowo ya. Kalau kita disakiti ya memaafkan, nah gitu, itu namanya fasbir. Nah tapi nggak cukup, harus diiringi dengan aktivitas zikir, istighfar, tasbih, tahmid, ya, dan lanjutannya ya takbir, ya tahlil, ya gitu. Maksudnya itu dijadikan sebagai nutrisi, ya, vitamin lah, ya. Kalau Bapak Ibu setiap hari minum vitamin supaya badannya sehat, ini setiap hari juga kita harus minum vitamin ini, tasbih, ya, tahmid, istighfar tadi ya. Itu vitamin itu untuk jiwa kita, mental ya. Jadi setiap apa? Diminumnya setiap apa? Bil asyi, setiap sore, petang. Ya, wal ibkari, dan setiap pagi. Jadi kita minum tasbih, minum apa tadi? Takbir, tahmid, itu tiap pagi dan petang minimal 2 kali kata dokter. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Ini dokter resep dari Quran maksudnya ya. Minumnya apa? Pagi dan petang. Itu minimal ya, minimal. Kalau obat paracetamol tadi itu ada kedaluarsa dan ada efek samping ya. Kalau ini nggak ada, makin banyak diminum makin bagus. Jadi kalau paracetamol 1 tablet nggak nendang 20 malah pingsan ya, karena efek samping dosisnya. Nah kalau kita minum tasbih, takbir, tahmid tadi, dan sabar, istighfar, itu nggak ada takarannya, bebas ya. Tapi Allah membuat ya semacam standar minimal pagi dan petang supaya orang nggak lupa gitu loh ya. Kenapa kok kalau di dokter itu kasih resep ditulisin 3 kali sehari sih gede tulisannya, padahal tulisan dokter itu sebenarnya nggak jelas, tapi ketika ngasih 3 kali sehari itu gede tulisannya ya. Dan Bapak Ibu bisa baca, nggak hanya apoteker yang baca. Kenapa obatnya dirahasiakan ya kan? Karena supaya nanti beli kesini lagi gitu kan. Tapi kalau 3 kali sehari atau 2 kali sehari pasti tulisannya gede untuk mengingatkan ya. Manusia itu begitu, suka lupa. Makanya metode Al-Quran tadi itu diingatkan pagi, petang. Itu sebenarnya minimal sih, pagi dan petang. Walaupun sebenarnya tiap hari, tiap saat boleh, nggak ada masalah. Mau 100 kali, mau 33 kali, mau 1000 kali, monggo ya. Mau sekali, 2 kali silakan ya. Tapi artinya apa? Semakin banyak justru semakin bagus ya. Jadi orang baca istighfar itu, tasbih itu, tahmid itu nggak dibatasin ya. Pagi petang itu hanya untuk mengingatkan kita supaya itu menjadi rutinitas. Ya biasa kali ibu pagi-pagi ke pasar belanja mau masak pagi itu kan rutinitas kan ya. Itu sesuatu kalau nggak dilakukan kan nggak enak kan, karena udah menjadi kebiasaan. Nah untuk membiasakan itu butuh diatur ya, butuh dibiasakan pagi dan petang ya.
Nah, jelas ya jamaah sekalian. Jadi ini adalah konsep yang Allah berikan, resep yang Allah berikan untuk menyehatkan ya mental kita, ya jiwa kita, keimanan kita itu. Jadi fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Jelas ya. Jadi tadi apa tadi materinya? Sabar, istighfar, tasbih, tahmid pagi dan petang ya. Jadi kalau ini kita konsumsi setiap hari ini, memang setiap hari sabar Ustaz, iya harus dikonsumsi sabar itu, ditelan itu sabar itu, diminum tiap hari ya. Demikian juga istighfar diminum tiap hari ya, tasbih diminum tiap hari, tahmid diminum tiap hari. Maksudnya dilafadzkan dan dipraktekkan ya. Resep ini ya. Insya Allah sehat ya, insya Allah apa? Sehat. Sehat badannya juga sehat apa? Mentalnya. Jadi manusia itu kan gitu ya, harus seimbang ya, kesehatan nutrisi badan dan juga nutrisi apa? Mentalnya ya. Jadi memang dua-duanya harus seimbang tadi ya. Sebagaimana kita ngurusi badan kita supaya seger, sehat, kita minum vitamin, minum jus, minum apa saja ya, makan apa saja yang itu punya nutrisi baik supaya badan sehat kan ya. Ya. Demikian juga jiwa kita itu butuh apa? Nutrisi tadi. Nutrisi sabar, istighfar, tasbih, tahmid itu juga harus dikonsumsi tiap hari, minimal pagi dan petang ya. Kenapa kok pagi petang? Karena biasanya kalau zikir pagi itu bertahanlah sampai petang itu. Makanya kalau orang baca ayat kursi pagi hari, dia dijaga sampai petang. Nanti kalau dia bacanya sore hari sampai pagi, dia dijaga. Memang begitu. Sehari itu dibagi dua apa namanya ini, dua bagian tadi ya, siang dan malam itu tadi ya. Jadi dua waktu itu, sampai malaikat pun ditugaskan juga siang, malaikat yang tugas siang, yang kedua malaikat tugas malam. Begitu, siang dan malam itu satu pasangan waktu gitu ya. Jadi disinilah kemudian dijadikan latihan bagi mental kita supaya sehat, zikir pagi dan petang tadi ya. Siang dan malam istilah kita. Siang dan malam istilahnya ya, tapi pagi sore enak Pak gitu. Rumah makan Padang. Ya pinter itu, jangan-jangan ngaji ke Etisom itu ya, ownernya atau yang punya itu Pak. Jadi ingatnya itu jangan rumah makan Padang pagi sore aja. Yang diingat tadi zikir pagi sore, zikirnya ya. Tapi sekali-kali boleh ke pagi sore Padang sana. Enak itu ya. Rumah makannya enak itu. Tapi yang nggak enak bayarnya itu ya, nggak enak. Bayarnya nggak enak, mahal ya. Pagi sore. Kadang namanya pagi sore bagus, kadang bayarnya nggak enak itu. Rasanya enak sih. Ada juga sederhana, tapi bayarnya nggak sederhana gitu. Wallahu a'lam bissawab. Monggo kalau ada yang tanya, baik. Allahumma ajurni, Pak. Jadi bacanya Allahumma ajurni. Bisa dibaca Allahumma ajurni. Kalau mau dibaca ajirni juga boleh. Kalau ajirni itu selamatkan, Pak. Jadi kalau Allahumma ajurni, ya Allah beri pahala. Kalau ajirni, selamatkan aku. Tapi yang pas itu Allahumma ajurni, Pak. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Kalau ajirni itu biasa dibaca Allahumma ajirni minan nar. Nah, kalau mau baca ajirni itu Allahumma ajirni minan nar, itu artinya ya Allah selamatkan aku dari neraka. Tapi kalau musibah Allahumma ajurni.
Allahumma ajurni. Kang, bisa dibantu ini papan tulisnya, tak tuliskan. Papan tulisnya. Ada lagi pertanyaan, Pak? Monggo. Punten. Bentar, Mak. Ibu-ibu sebentar.